Shalom, blessed people. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Dan mari kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang saya percaya boleh menjadi kekuatan penuntun bagi kita sekalian menghadapi hidup ini. Kita akan sama-sama fokus kepada satu pengajaran yang sangat penting seputar kehidupan, pelayanan, dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan belajar serial khotbah yaitu Jesus Series, di mana kita akan sama-sama akan fokus dan membuka hati tentang pengajaran-pengajaran Kristologi, segala sesuatu di seputar Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai belajar mulai dari Golgota, pra kayu salib, sampai Jumat Agung, sampai Paskah, sampai kenaikan, dan sampai Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan umat manusia. Saya percaya semakin kita mengenal juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka semakin kuat jugalah fondasi iman kita untuk menghadapi setiap tantangan yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya ketika kita berjalan dengan Yesus dan ketika kita semakin mengenal siapakah juru selamat kita Yesus Kristus, maka segala kuasa, mujizat, dan kebaikan Tuhan itu boleh kita rasakan, dan yang lebih penting dari itu, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 ini, kita akan sama-sama membuka seri ini dengan satu tema, yaitu King on a Donkey. Artinya apa? Sang Raja yang datang masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ya, ini satu pengajaran yang sangat indah tentang Tuhan Yesus Kristus yang datang pada hari raya Minggu Palem yang sekarang ini juga oleh beberapa gereja dirayakan. Nah, kalau Anda membaca di dalam Markus pasal yang ke-11, khususnya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kita mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus itu secara dramatis memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu terakhir sebelum perayaan Paskah dimulai. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi datang ke Yerusalem dari seluruh penjuru wilayah Romawi selama perayaan yang diadakan kurang lebih seminggu lamanya untuk memperingati eksodus besar dari Mesir. Anda bisa baca background-nya di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Dan saudara, kalau Anda memperhatikan latar belakangnya, pada waktu itu banyak orang sudah mendengar kabar-kabar yang dahsyat tentang pengajaran Yesus, pelayanan Yesus, bahkan mujizat-mujizat yang luar biasa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Mereka sudah tahu bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memberi makan 5.000 orang lebih. Wah, dan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang membuat nama Yesus itu seperti selebriti rohani pada waktu itu. Itu sebabnya, saudara, pada waktu Tuhan Yesus masuk ke pintu gerbang Yerusalem, mereka menyambutnya dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus disambut seperti raja dan pahlawan oleh para penduduk Yerusalem. Mereka ini menghamparkan pakaiannya di jalan, bahkan menyebarkan ranting-ranting hijau, serta meneriakkan Hosana, Hosana. Enggak cukup itu, saudara. Tuhan Yesus itu disambut dengan sangat meriah, dengan penduduk yang melambai-lambaikan daun palem. Ini tanda bahwa Yesus dianggap sebagai pahlawan dan calon raja masa depan, Mesias, penyelamat yang akan membawa kejayaan bagi bangsa Israel. Kita lihat Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10.
Ini orang-orang Yerusalem berkata dengan suara yang nyaring dengan penuh sukacita, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, pertanyaannya begini saudara, kan Yesus itu sebetulnya adalah pemimpin spiritual. Kan orang mengenal ya, selama ini Tuhan Yesus ini mengajar, kemudian mengadakan berbagai mukjizat, tapi mereka itu belum mengerti sepak terjang Yesus di masa depan itu bakal seperti apa. Mereka taunya Yesus ini adalah satu sosok spiritual, guru yang mengajar dengan begitu dahsyat, begitu luar biasa, sekaligus mereka mungkin menganggap orang ini sakti karena bisa melakukan berbagai macam mukjizat. Tapi, nah ini saudara, Anda perhatikan, ada satu harapan yang tersembunyi di dalam kehidupan masyarakat pada waktu itu, bahwa mereka itu berharap kelak Yesus ini akan menjadi pemimpin revolusioner, pemimpin yang bisa mengangkat senjata, pemimpin yang bisa menjadi raja yang kuat untuk membangun pasukan, supaya mereka bisa memberontak dan lepas dari penjajahan Romawi. Ya, nah dari episode masuknya Yesus dengan menunggang keledai di Yerusalem ini, kita mendapat beberapa pelajaran yang sangat berharga sebelum kita masuk lebih jauh pada minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Pelajaran yang pertama, saudara, yang bisa kita tarik, kita mau lihat di sini bahwa Yesus itu datang sebagai raja yang melayani umatnya. Nah, ini penting sekali, saudara, untuk kita mengerti. Kenapa? Karena pada waktu zaman Yesus, biasanya itu raja itu kalau mau naik tahta, selalu ada pertumpahan darah. Selalu ada bunuh-bunuhan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya bisa merebut tahta dan menggulingkan raja yang sebelumnya. Dan mereka ini biasanya menghabisi keluarga-keluarga dari raja yang lama untuk bisa mengamankan tahtanya untuk berapa tahun ke depan. Dan biasanya kalau sang raja ini sudah naik tahta, ia memerintah dengan kuasa yang absolut, sehingga setiap perintahnya, perkataannya itu seperti firman yang harus dilakukan. Kalau enggak, orang bisa dihabisi oleh sang raja. Itu sebabnya, saudara, raja ketika naik tahta, ia selalu berkata kepada orang-orang yang mengikuti dia, maukah kalian bersumpah setia untuk ikut aku? Kalau mau, ayo bikin janji bersama-sama. Dan dalam janji itu, dalam sumpahnya, mereka harus melayani, tunduk, dan takut kepada raja yang berkuasa. Jadi singkatnya, saudara, konsep seorang raja pada zaman Tuhan Yesus, bahkan mungkin sampai hari ini, raja itu adalah sosok pemimpin yang harus dilayani oleh para pengikutnya. Apa-apa harus dilayani, apa-apa harus dituruti kemauannya. Kalau enggak, bisa berabe. Kalau enggak, bisa berbahaya. Tapi saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus ini aneh. Dan inilah yang membuat konsep kerajaan Yesus itu begitu unik dan begitu berbeda. Nah, dan tentunya saudara, konsep Mesias dari Tuhan Yesus ini sangat berbeda dengan konsep raja, konsep Mesias yang diidam-idamkan oleh bangsa Israel. Karena mereka berpikir, raja dari keturunan Daud itu ya seharusnya pinter perang seperti Daud. Kalau Anda mau perhatikan ya kehidupan Daud kan jago perang. Dengan umbannya dia bisa menjatuhkan Goliat. Sekali tembak lagi, headshot langsung kena kepala,
mati Goliat. Dan kalau Anda membaca dalam kehidupan Daud, Daud itu jago perang, jago strategi. Dan dia sudah banyak makan asam garam peperangan dan berhasil memenangkan begitu banyak pertempuran juga. Jadi saudara, ketika orang-orang Israel ini melihat Yesus yang adalah keturunan Daud itu datang sebagai seorang pemimpin, mereka ini berharap-harap semoga Yesus ini sehebat Daud dalam perang. Semoga Yesus ini sepinter Daud dalam politik. Semoga Yesus ini sedahsyat itu dalam strategi-strateginya. Supaya apa? Supaya bangsa Israel boleh merdeka dari jajahan orang-orang Romawi. Namun, saudara, pada waktu mereka melihat Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, ada satu pemandangan yang unik sekali. Karena apa? Karena Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem bukan dengan kuda yang gagah perkasa. Ingat saudara, kuda itu adalah lambang kekuatan, lambang binatang yang dipakai untuk memenangkan peperangan. Tapi justru Tuhan Yesus memilih naik seekor keledai muda, teklak-tekluk, teklak-tekluk, teklak-tekluk. Nah ini saudara, kalau mau flexing, mau pamer, orangnya ini nggak bisa dibuat pamer. Yang bisa dibuat pamer itu kalau datang ke kota Yerusalem pakai kuda perang yang gagah, yang sehat, yang besar, yang kelihatannya mewah sekali. Aksesorisnya begitu masuk ke dalam Yerusalem langsung jingkrak kudanya. Wih, kan hebat. Orang, wih, ini calon raja yang hebat. Bisa flexing, bisa pamer. Tetapi waktu itu saudara, Yesus naik seekor keledai muda. Nah, saudara, udah gitu pinjeman lagi. Mungkin orang berpikir, lah ini kok dari tongkrongannya aja begitu masuk, kok tidak sehebring, sehebat apa yang kita pikirkan. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya ya dalam hati, kenapa Yesus tidak menggunakan kuda yang adalah simbol kekuatan dan keperkasaan di dalam perang, tapi malah menggunakan keledai yang dikatakan orang sebagai binatang yang bodoh dan lemah. Kerjaannya keledai itu bukan untuk perang. Kerjaannya keledai setiap hari ditunggangi oleh orang-orang biasa yang nggak mampu beli kuda. Dia juga dipakai sebagai pengangkut beban dan jalannya pun pelan-pelan. Dan keledai ini termasuk binatang yang stupid, binatang yang nggak pinter sama sekali. Lain dengan kuda yang bisa dilatih macam-macam, bahkan bisa menjadi kuda perang. Nah, pertanyaan begini, kenapa Tuhan justru malah memilih pakai keledai yang lemah dan bodoh? Nah, jawabannya yang pertama, Tuhan Yesus memilih menggunakan keledai untuk menggenapi nubuat Zakaria. Zakaria 9 ayat 9 berkata, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai, perhatikan apa? Seekor keledai beban yang mudah. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria bahwa sang raja Mesias itu akan memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Hebat ya saudara firman Tuhan. Bahkan ratusan tahun sebelum peristiwa itu terjadi, semua itu sudah dinubuatkan dan sekarang digenapi lewat peristiwa masuknya Yesus dengan keledai di Yerusalem. Kemudian saudara, alasan kedua kenapa Yesus memilih keledai, yaitu untuk memberitakan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah raja yang lain daripada yang lain. Kalau raja yang biasa
datang untuk menang, datang untuk dilayani, datang untuk mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi Yesus datang sebagai raja yang mau menderita bagi umatnya. Sebagai raja yang mau melayani umatnya. Kenapa? Karena di dalam Matius 20:28 dikatakan di sini Yesus berkata, sebab anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saya sangat mengucap syukur, saudara, punya Yesus di dalam kehidupan saya. Dan saya yakin pun Anda seperti itu ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita sehingga Dia rela datang ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menderita, mati di kayu salib, bahkan melayani kita, umat yang sangat dikasihinya. Dan di sini kita melihat, saudara, Yesus menegaskan melalui kedatangannya di Yerusalem bahwa memang Dialah Mesias yang selama ratusan tahun selama ini dinantikan orang Israel. Tetapi Dia datang, maaf ya, enggak sesuai dengan konsep mereka. Kalau konsep mereka, Yesus itu harusnya jago perang, jago bunuh, jago main pedang, jago strategi untuk bisa memimpin pemberontakan lawan orang-orang Romawi. No, maaf ya, tapi konsep Yesus lain. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan semuanya itu ranahnya rohani. Meskipun nanti kemudian kita bisa melihat itu pun akan terjadi secara alamiah. Sayangnya, saudara, kalau kita memperhatikan, masih banyak orang Israel sampai hari ini menolak Yesus Kristus itu sebagai Mesias. Dan mereka masih menantikan Mesias mereka sesuai dengan konsep yang mereka mau. Itu yang pertama, saudara, yang bisa kita pelajari. Nah, kemudian yang kedua, saudara, kita kembali kepada urusan donkey atau keledai ini. Kita lihat bahwa Yesus itu memakai keledai yang lemah untuk kemuliaannya. Kalau Anda membaca di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3, kita melihat di sini, saudara, untuk sampai ke Yerusalem, Tuhan Yesus kan butuh transport. Dan Yesus itu sebagai raja harus mencari tunggangan. Ya memang sih bisa jalan kaki. Tapi ketika Yesus tahu bahwa Dia akan disambut di sana, ya setidaknya membawa tunggangan lah. Dan sekaligus kita lihat naik keledai itu adalah simbol sang raja datang dengan tunggangannya. Kan begitu. Maka, saudara, karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya tidak punya kendaraan pribadi, lalu Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, udahlah kita pinjem aja kepada orang kampung. Dan Tuhan Yesus mengajari caranya ngomong. Kita lihat Markus 11 ayat yang ketiga. Di sini kita melihat Yesus menyuruh dua muridnya meminjam keledai. Dan ketika orang kampung bertanya, mengapa engkau mau meminjam keledaiku? Tuhan Yesus berkata, jawab begini, Tuhan memerlukannya. Tuhan butuh keledaimu. Dan ketika dua muridnya itu pergi ke kampung, melihat seekor keledai sedang tertambat di sana, ditembung kepada yang punya, bagaimana, apakah kami boleh meminjam keledai ini? Karena Tuhan memerlukannya. Nah, orang kampung itu, saudara, kita perhatikan sikapnya baik sekali. Ia pun memberikan keledainya dengan sukarela. Gak apa-apa, dipakai aja. Buat Yesus toh, luar biasa. Saya senang bisa membantu. Monggo, dipakai saja keledai saya. Orang juga baru nganggur, keledai saya sedang tidak dipakai. Maka dibawalah keledai itu kepada Yesus dan Tuhan Yesus menungganginya
masuk ke Yerusalem. Nah, Anda perhatikan, saudara, ada dua hal penting di sini. Yang pertama, kita melihat bagaimana orang kampung itu menyerahkan miliknya saat Tuhan memerlukannya. Catat baik-baik, ini sikap yang tidak semua orang itu bisa. Seringkali gini, saudara, orang itu ketika kepingin sesuatu berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkati saya secara keuangan. Tuhan, saya kepengen beli motor. Tuhan, saya kepengen beli mobil. Tuhan, saya kepengen punya rumah, dan lain sebagainya. Dan ketika Tuhan sudah memberikan apa yang dia minta, ketika Tuhan perlu, boleh nggak aku pakai rumahmu untuk pelayanan? Boleh nggak aku pakai motormu untuk pelayanan? Boleh nggak aku pakai laptopmu, komputermu, HP-mu untuk pelayanan? Hidupmu untuk pelayanan? Banyak orang yang berkata, "Ojo, jangan. Yang sudah masuk buat milik saya, ya jadi milik saya terus. Jangan dipakai Tuhan lah. Ini kan privasi saya, Tuhan." Nah ini, saudara. Tapi orang kampung ini luar biasa. Begitu dia tahu Tuhan memerlukannya, dia segera menyerahkan keledai itu kepada murid-murid Yesus itu. Saudara, Alkitab mencatat, saudara, bahwa orang ini menyerahkannya itu dengan gampang, bukan dengan awal, dengan pergumulan. Saya tak merenung dulu ya 2 hari ya, tak serahkan apa tidak ya. Keledai ini tidak, tapi dia langsung serahkan dengan sukacita. Dan ini artinya apa, saudara? Ketika ia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu butuh partner kerja, dia rela menjadi kawan sekerja Allah. Dan dia berkata, saya bersyukur, saya punyanya keledai kok Tuhan juga appreciate. Tuhan juga mau pakai keledai saya. Monggo, saya serahkan dengan sukacita. Dan tahukah Anda, orang ini punya andil yang besar di dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia punya hati yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan ya buat seorang yang penuh kasih kepada pekerjaan Tuhan ini. Kemudian, saudara, yang kedua, kita melihat Tuhan itu memakai keledai yang lemah, bodoh, biasa aja untuk menjalankan misinya. Anda perhatikanlah, ini keledai sederhana. Dipakai Yesus untuk mengantar masuk ke Yerusalem, di tempat di mana beberapa hari kemudian, 4 hari kemudian, Yesus akan mati di kayu salib demi menghapus dosa-dosa manusia. Aneh ya? Kenapa ya yang dipakai keledai yang dianggap lemah, bodoh, dan biasa saja, dan bukannya kuda yang perkasa? Nah, di sini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan itu mau juga memakai kita, manusia yang sederhana dan serba terbatas, untuk kemuliaannya. Kita ini, saudara, diibaratkan seperti keledai juga. Bukankah dalam hidup ini kita seringkali merasa lemah? Bukankah dalam hidup ini seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang bodoh? Kita ngomong salah, kita berpikir salah, kita bertindak salah, dan kita seringkali merasa tidak berdaya, lemah, persis seperti keledai. Dan bahkan seringkali dalam hidup ini kita merasa nggak diperhitungkan, tidak dihargai orang. Namun, bukan karena kita lemah, karena kita ini tidak berharga, Tuhan membuang kita. Tapi justru Tuhan itu mau memakai kita untuk kemuliaannya. Kenapa? Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Demikian kata Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Paulus itu, saudara, kalau Anda memperhatikan hidupnya, penuh dengan berbagai kelemahan. Bahkan ia pernah berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali dan tetap tidak dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang dia minta? Dia berkata, Tuhan,
ada duri dalam daging yang mengganggu hidupku. Tolong cabutan ya Tuhan. 3 kali saudara. Tuhan katakan no, tidak. Dan Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Meskipun banyak kelemahan-kelemahan di dalam tubuh Rasul Paulus. Meskipun matanya itu tidak sembuh sempurna semenjak ia berjumpa Yesus di jalan menuju Damaskus. Dan Alkitab mencatat ketika Paulus itu nulis, tulisannya gede-gede. Kenapa? Matanya rabun. Tapi Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tetap memakai Paulus yang terbatas menjadi hambanya yang luar biasa. Bahkan menulis 2/3 kitab-kitab di perjanjian baru. Nah, kembali pada keledai tadi. Ketika Tuhan mau pakai hidupmu, apakah kita mau menyerahkan hidup kita saat Tuhan memerlukannya? Keledai itu saudara manut, disuruh ke kiri, ya ke kiri. Disuruh ke kanan, ya ke kanan sama Tuhan Yesus. Ditunggangi juga enggak ngunjak-ngunjak begitu. Ya dia manut aja. Dia berusaha memberikan tunggangan yang smooth kepada Sang Mesias ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan mau pakai hidupmu, kalau mau Tuhan pakai hartamu, kalau Tuhan mau pakai anak-anakmu, Tuhan mau pakai semua berkat dalam hidupmu, apakah engkau berkata, jangan, atau Tuhan pakailah sesuai dengan kehendakmu? Mari saudara, ketika Tuhan mengetok pintu hati kita, dengar baik-baik, responilah dengan benar. Dan berkata, Tuhan aku mengucap syukur, kalau di dalam hidupku yang gak sempurna ini, Tuhan tidak membuang aku. Justru Tuhan mau mati bagiku. Dan ketika aku bangkit kembali bersama dengan Tuhan, Tuhan mau pakai hidupmu. Dan mari kita berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidupku. Dan aku mau mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Mari memberikan yang terbaik senantiasa untuk kemuliaan Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Nah, yang ketiga, saudara, dari peristiwa masuknya Yesus dengan keledai di Yerusalem ini, kita jadi bisa ngerti loh saudara. Ternyata banyak orang itu hanya jadi pengagum Yesus, fansnya Yesus. Tapi bukan pengikut Yesus. Saya ulang ya, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini, jujur, kita harus mengakui ternyata banyak di antara kita ini yang meskipun sudah ke gereja, yang meskipun sudah pelayanan, kalau direnung-renungkan, kita ini masih hanya sebatas pengagum Yesus. Bukan mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Anda perhatikan ya, ini ketika Yesus masuk Yerusalem pada hari Minggu Palem. Orang-orang Yerusalem itu ramai-ramai menyambut Yesus dengan daun palma, daun palem. Tapi beberapa hari kemudian, tepatnya 4 hari kemudian, mereka juga lah yang pada hari Minggu mengelung-elungkan Yesus dengan daun palem, yang teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Tuh ya. Di sini kita mau lihat saudara ya, bahwa hati manusia itu begitu cepat berubah. Sekali lagi, saya ulangi. Hati manusia itu begitu cepat berubah.
tadinya menyambut Yesus dengan luar biasa karena mereka punya harapan-harapan tertentu. Tapi ketika akhirnya mereka menyadari harapannya itu ternyata sia-sia, Yesus itu konsepnya beda dengan yang mereka mau, mereka kemudian menjadi membenci Yesus, bahkan mau menyalibkan Dia. Lihat, hati manusia gampang sekali berubah. Tadinya cinta jadi benci. Tadinya seneng, jadi nggak seneng. Memang kita harus terima, ya seperti itulah manusia, dan manusia itu memang seringkali mengecewakan. Nah, saudara, bicara tentang pengenalan akan Yesus. Kalau kita memperhatikan di dalam Markus 8, bahkan murid-muridnya pun belum mengenal Yesus secara benar. Padahal sudah 3,5 tahun mereka ikut Yesus, dan melihat langsung pengajaran Yesus, mendengar langsung pengajaran Yesus, mengalami langsung bagaimana Yesus memberikan mujizat yang luar biasa. Tapi yaitu, mereka ini hanya terpesona. Aku terpesona. Kepada siapa? Kepada kehebatan Yesus. Bahkan mungkin mereka berpikir, wah saya kepengen punya ilmu yang hebat seperti guru saya Yesus, supaya saya bisa menyembuhkan orang sendiri. Mereka hanya mengagumi kepintaran Yesus mengajar. Wah, ini jadi role model saya kalau ngajar, saya kepengen seperti Yesus ini. Tapi, perhatikan, murid-murid ini nggak ngerti dan tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena meskipun mereka selama ini adalah ring satunya Yesus, mereka ini belum mengenal Tuhannya dengan benar. Kenapa? Ya, selama ini ternyata mereka masih fansnya Yesus saja. Nah, hari ini mari kita akan lihat apa sih bedanya pengagum atau fansnya Yesus dengan pengikut Yesus yang sejati. Dari dua hal ini, mari kita akan mengadakan spiritual check up. Lihat diri kita masing-masing, nggak usah menilai orang lain. Ngaca, menilai diri kita sendiri saja, dan minta Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, supaya kita ini sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Fansnya Yesus itu, perhatikan, selalu ikut arus. Apa yang lagi trending, ikut. Ada pengajaran ini, ikut. Dan Anda kalau perhatikan, sejak zaman Rasul Paulus, itu berbagai pengajaran sesat itu sudah ada di dalam gereja. Dan banyak orang-orang Kristen yang sudah ada di dalam pengajaran Rasul Paulus, itu mulai tertariklah kepada pengajaran Nikolaus, tertarik pada pengajaran A, B, dan C, sehingga Rasul Paulus pun jengkel dan sempat ia berkata, kamu ini bagaimana toh? Kenapa kamu sudah saya ajar dengan baik-baik, ajar dengan susah payah tentang kebenaran firman Tuhan, tapi engkau selalu aja mengejar Injil yang lain? Nah itu, Injil yang lain itu yang lebih trending apa? Ikut. Ini ikut. Masa kini begitu apa tidak? Iya, saudara. Apalagi dengan adanya berbagai media yang bisa kita sedot kontennya setiap saat. Apa yang lagi viral, apa yang lagi hype, ikut pengajaran ini, pengajaran itu, ini fans Yesus. Cari yang spektakuler. Tapi, saudara, pengikut Yesus sejati itu senantiasa tidak mudah tergoyahkan, tidak gampang ikut arus. Kenapa? Karena mereka kuat dalam disiplin rohani. Mereka lebih suka membaca firman, mendengar firman, merenungkan firman, mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka menggali firman Tuhan itu sendiri, setiap hari, bukan nunggu KKR, tidak, setiap hari, mereka ini makin dalam berakar di dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat. Akibatnya apa? Iman mereka tidak gampang goyah oleh rupa-rupa
pengajaran. Lalu fans Yesus itu, saudara, yang dikejar apa? Berkat, 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 berkat. Ikut Yesus supaya apa? Cuan. Ikut Yesus supaya dipulihkan, disembuhkan. Nah, ketika Tuhan izinkan ada masalah terjadi dalam hidupnya, gampang mutung, gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Ya konsepnya tentang Tuhan nggak seperti itu. Konsepnya saya ikut Yesus, maka Yesus harus melayani segala kebutuhan saya. Saya maunya apa, Yesus harus kasih. Itu fans. Kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian, kadang ada fans itu yang justru membunuh idolanya loh, saudara. Betul apa tidak? Iya kan? Ada seperti itu. Dan kejadian di dalam sejarah sudah berapa kali terjadi. Ada artis dibunuh oleh fansnya sendiri. Kenapa? Ya karena kecewa. Idolanya tidak seperti harapannya. Nah, orang Kristen yang hanya ngefans Yesus maunya hanya kejar berkat. Tapi nggak mau memikul salib. Tapi pengikut Yesus yang sejati, kejar pribadinya Tuhan. Dan berkat itu bonus. Lain ya saudara. Kejar tangannya Tuhan, berkatnya Tuhan dengan mengejar hatinya Tuhan itu lain. Kalau tangan nih, berkat nih kasih, ya udah terima ini aja. Tapi kalau kita ini mengejar hatinya Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kita, berkat itu nyusul. Kan firman Tuhan berkata, karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Ketemu pribadi Tuhan, berkat itu bonus di dalam kehidupan kita. Nah ini pengikut Yesus yang sejati. Fans Yesus tidak mau berakar dalam firman. Dan kalau dengar khotbah, mau cari firman, dia pilih sesuai seleranya saja. Tapi pengikut Yesus yang sejati, dia akan berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam firman yang dihidupi dan dipraktekkan setiap hari. Kalau fans hanya dengar apa yang dia mau, kemudian habis itu dilakukannya apa enggak? Tidak, cari konten yang lain, cari firman yang lain. Ya cuma dengar masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri, kemudian banyak ngejudge orang. Nah itu sudah hanya fans saja. Tapi pengikut yang sejati menjadi pelaku firman yang hidupnya berbuah lebat. Fans Yesus tidak pernah mau bayar harga. Susah dikit mundur, tersinggung sedikit ngamuk, keluar dari pelayanan, keluar dari komunitas, ya dan lain sebagainya. Tapi pengikut Yesus sejati berani membayar harga, berani susah, berani pikul salib. Bahkan setia sampai saat yang terakhir. Tapi fans nggak setia sampai saat yang terakhir. Dan inilah saudara yang seringkali membuat Tuhan Yesus sedih. Banyak orang tidak mau setia sampai saat yang terakhir. Anda perhatikan saudara, 5.000 orang lebih yang pernah menerima berkat Tuhan, diberi makanan gratis, KKR, mendengarkan pengajaran Yesus ketika ia khotbah di bukit. Mana mereka ketika Yesus itu naik ke kayu salib? Mereka ini ada di Yerusalem pada waktu Yesus datang dengan keledai, teriak-teriak Hosana juga. Tapi ketika 4 hari kemudian mereka juga lah yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nggak setia sampai saat yang terakhir. Ini namanya cuma ngefans. Kalau udah nggak seneng, udah dibuang Yesusnya. Jangan menjadi fans Yesus, tapi jadilah pengikut Yesus yang sejati. Nah, bagaimana caranya kita bisa jadi pengikut Yesus yang sejati? Matius 16:24 berkata, ini perkataan Tuhan Yesus. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Itu ya, tiap orang yang mengikut Yesus. 1, menyangkal diri. Artinya
meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, memikul salibnya. Ingat ya, kita nggak bisa memikul salib Yesus, tapi kita punya salib sendiri-sendiri. Apa itu salib? Penderitaan yang harus kita pikul karena nama Tuhan. Ada orang yang sampai nggak jadi dapat beasiswa karena Kristen. Nggak jadi naik pangkat karena agamanya Kristen. Nggak jadi disekolahkan ke luar negeri karena iman kita. Tapi tetap setia ikut Yesus. Bahkan ada yang dikeluarkan dari keluarga karena ikut Yesus. Nah, itulah salib yang harus dipikul setiap orang dengan setia. Dan firman Tuhan katakan, setiap hari salib itu harus dipikul dan mengikut aku sampai pada akhirnya. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang setia sampai saat yang terakhir. Bisa bilang amin? Haleluya buat firman Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, perhatikan. Di masa-masa sulit atau masa-masa kesusahan, berserulah kepada Tuhan, tapi jangan memaksakan kehendak kita. Melainkan tunduklah kepada kedaulatan Tuhan. Sejarah mencatat, saudara, bahwa bangsa Israel ini banyak sekali mengalami penaklukan dan tekanan dari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah Jehovah akibat kekerasan hati dan dosa-dosa mereka. Dan kalau kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, khususnya ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, situasi sosial politik pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam penderitaan yang hebat karena mereka berada di bawah penjajahan kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi pada waktu itu adalah bangsa superpower dunia kuno. Mereka teknologi sudah maju, kemudian kebudayaannya juga sudah maju, strategi perangnya hebat sehingga mereka itu selalu ekspansi kemana-mana, dan termasuk mereka ini ekspansi ke Israel, khususnya ke Yerusalem. Dan ketika orang-orang Yahudi itu di bawah tekanan orang-orang Romawi, mereka ini menderita. Secara ekonomi yang menderita, secara sosial politik menderita, mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka mau. Itu sebabnya, saudara, orang-orang Israel merindukan datangnya Sang Mesias, Juru Selamat, yang akan memimpin revolusi atau pemberontakan, menggulingkan Romawi. Dan mereka mengharap-harap dengan luar biasa Yesus menjadi jawaban mereka. Nah, itu sebabnya saat Yesus masuk Yerusalem, mereka ini mengira Yesus itu Mesias, Raja yang hebat, gagah perkasa yang ditunggu-tunggu. Harapan mereka begitu tinggi kepada Yesus yang akan mengembalikan kejayaan Israel. Itu sebabnya mereka menggelar pakaian, ya, menaikkan daun palma, mengeluh-ngeluhkan nama Yesus. Dan kalau Anda membaca di dalam Markus 11 ayat 9-10 dikatakan di sana, berkatalah orang-orang Yerusalem itu, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, bukankah kita ini seringkali mendengar kata Hosana ini? Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang maha tinggi. Apa artinya Hosana? Hosana dalam bahasa Ibrani adalah Hoshiana, yang artinya tolong selamatkan kami sekarang juga. Jadi saudara, orang-orang Yerusalem ketika lihat Yesus masuk teklak, tekluk, teklak, tekluk, teklak, tekluk, naik keledai, mereka teriak, Hosana, Hosana. Jadi artinya apa? Yesus tolong kami, selamatkan kami sekarang. Kenapa? Karena mereka ini punya harapan,
Yesus kelak jadi raja yang memimpin pemberontakan melawan penjajahan Romawi. Nah, itu Minggu ngomong begitu. Hosana, tolong kami, Engkau Mesias yang hebat, Raja yang luar biasa. Tapi begitu mereka makin kesini, makin melihat ternyata konsep Yesus tidak seperti itu, hati mereka segera berubah. Minggu mengeluh-ngeluhkan, Kemisnya, ya berapa hari kemudian mereka berseru, salibkan dia, dan bebaskan Barabas, penjahat itu. Nah, aplikasinya apa, saudara? Saat Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasimu. Ini pertanyaan nih, coba renungkan. Maukah kita tetap setia kepada Bapa yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya? Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuh ya saudara, perhatikan. Kadang kalau kita berdoa Tuhan, kita minta A, Tuhan kasihnya B. Gak sesuai dengan ekspektasi kita. Maukah kita tetap setia? Ataukah kita justru kecewa kepada Tuhan dan mulai cari juru selamat yang lain? Kita harus belajar, saudara. Bahkan di masa-masa kesesakan, ketika kita minta sama Tuhan, kita selalu mengimani yang terbaik. Ya Pak ya? Iya kan? Kalau doa Tuhan selalu minta yang baik. Tapi ingat, kita ini tidak bisa memaksa Tuhan. Kita bisa minta mujizat, kita bisa minta Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan kalau memang jawaban Tuhan persis seperti yang kita mau. Tapi kalau Tuhan ngajak kita muter dulu, kalau Tuhan berkata no atau wait, tunggu, mau nggak kita ini tetap percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik? Bisa nggak kita tetap mengasihi Tuhan? Amsal 16:9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ingat ya saudara, Paulus juga ketika minta duri dalam daging yang begitu menyakitkan bagi dia, dicabut oleh Tuhan, 3 kali berdoa. Tuhan berkata, enggak, tetap stay di situ. Cukup kasih karuniaku bagimu. Aku sudah mengangkat kamu menjadi rasul yang luar biasa. Biarkan duri itu ada dalam dirimu. Jalani aja hidupmu dengan duri itu. Apakah Paulus kemudian marah? Tidak. Paulus tidak mau fokus kepada duri yang menyakitkan itu. Tapi dia fokus dengan ucapan syukur, tetap melayani Tuhan sampai saat yang terakhir. Jadi kesimpulannya apa saudara? Dari pelajaran yang indah, sang raja di atas keledai. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus datang sebagai raja yang melayani umatnya. Dialah servant king, raja yang datang untuk menyelamatkan, mengasihi, memulihkan, dan melayani kita semua dengan kasih-Nya yang luar biasa. Tapi jangan berhenti kita senangnya dilayani oleh Tuhan. Kita pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan kembali melayani Dia juga yang terlebih dahulu sudah melayani kita. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus bisa memakai keledai yang lemah untuk kemuliaannya, Tuhan pun bisa memakai kita semua yang serba terbatas, yang lemah ini untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, supaya kerajaan Allah dinyatakan di seluruh muka bumi ini. Mari kita berdoa, Tuhan, pakai hidupku, sekecil apapun peranmu dalam kerajaan Allah, asal kita mengerjakannya dengan senang hati, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan berkenan, dan hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Yang ketiga, jangan jadi orang yang
cuma ngefans sama Yesus, tapi jadilah pengikut Yesus sejati yang berani bayar harga dan setia sampai akhir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang setia, yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang diselamatkan. Dan yang keempat, last but not least, di masa kesusahan, datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, tetapi tunduklah kepada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena sebagai Bapa, Ia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau Bapak kita melihat, kamu belum siap untuk terima berkat ini, tunggu dulu, tak siapkan dulu karaktermu, ya kita juga harus bisa mengucap syukur. Kalau Tuhan berkata tidak atau tunggu, kita pun harus bisa tetap percaya kepada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik pada waktunya. Saya berdoa supaya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Dan mari kita menghayati penderitaan Kristus, kasih, dan karya keselamatan yang luar biasa dalam beberapa bulan ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ebenezer, sampai hari ini, minggu pertama di bulan April, Tuhan sudah tuntun kami, sudah pimpin kami di sepanjang tahun 2022 ini. Masih banyak hari-hari ke depan yang kami lalui. Untuk itu Tuhan, kami tidak akan mengendorkan iman, percaya, dan pegangan kami kepada tangan-Mu yang perkasa. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak mampu apa-apa. Di luar Tuhan kami lemah. Tapi hanya di dalam Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang senantiasa menyertai kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak takut melihat masa depan karena kami percaya Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang menjagai kami. Dan Engkau sebagai gembala yang sangat baik senantiasa melindungi kami semua. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap aspek kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau disembuhkan, karena Yesus berkata, oleh bilur-bilurku, sakit penyakitmu disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Jehovah Rafa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bagi yang lemah, Tuhan beri kekuatan Tuhan. Beri keberanian, sehingga kami boleh tetap menjalani hidup ini dengan kuat, dengan mantap. Karena Tuhanlah yang menyertai kami. Kami terus mohon Tuhan, perlindungan ekstra buat kami, keluarga kami. Kiranya diberikan kesehatan yang baik. Usaha pekerjaan kami pun Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberkati. Bahkan setiap pelayanan kami Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapinya supaya berbuah lebat dan banyak jiwa senantiasa boleh dimenangkan dan dibawa kepada Yesus melalui kehidupan kami semua. Bagi adik-adik yang sekolah dan studi, kiranya Tuhan yang terus memberikan hikmat Daniel, kepintaran, kecerdasan mengalir bagi kami semua, sehingga kami pun dalam studi boleh mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya bulan April ini penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kami, dan kekuatan yang baru, berkat yang baru juga Tuhan sediakan buat kami, sehingga kami boleh senantiasa bersorak-sorai di dalam Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah segala berkat, kasih, anugerah, dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.